Selamat pagi sahabat Kuku TV. Selamat pagi. Hari ini saya bersama I Gusti Ngurah Bagus Sugiarto. Beliau adalah pegawai di Balai Besar Riset Perikanan. Nanti lebih jauh akan disampaikan oleh Pak Gusti Ngurah. Nah, beliau ini adalah warga desa Kuku yang membudidayakan ikan lele dan ikan nila di desa Kuku dengan sistem kolam terpal. Nah, kita tanya-tanya lebih jauh terhadap Gusti Ngurah Sugiarto. Terima kasih Pak Profesor. Nama saya adalah I Gusti Ngurah Bagus Sugiarto, bertugas sebagai penyuluh perikanan madya pada Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Pertanian. Penyuluhan perikanan Gondol Di Singaraja. Di Singaraja. Ya. Di rumah budidaya ikan apa saja, Ratu? Saat ini dan saya sudah laksanakan dari tahun 2012, yaitu adalah budidaya ikan nila dan lele sebagai bahan untuk memberikan motivasi pada pelaku usaha khususnya di bidang budidaya perikanan. Ya, dari tahun itu budidayakan ikan berarti sudah menemukan pasar ya? Ya, sudah menemukan pasar. Pasar saat ini ada di Badung, Tabanan juga di wilayah Bau. Saat ini sedang digalakan untuk memenuhi kebutuhan kolam pancing. Untuk memenuhi kolam pancing. Kalau untuk konsumsi gimana? Konsumsi saat ini kita juga memberikan pada pelanggan-pelanggan yang tradisional itu untuk pepes lele, juga dimanfaatkan warga desa kita juga untuk mengisi untuk pengolahan hasil perikanan, terutama pepes dan pecel lele. Selain dijual kepada pemenuhan kolam pancing, juga ada konsumsi yang tadi mungkin bisa diolah sendiri juga, Ratu. Sempat ngolah sendiri? Ya, sempat kita mencoba untuk dalam rangka pandemi ini untuk menanggulangi pemasaran, kita mencoba untuk memanfaatkan dengan lele dan nila bumbu kita bikin untuk di plastik untuk dijual juga. Pasarannya satu di Tabanan dan yang membutuhkan di sekitarnya. Itu karena ada order? Atau gimana caranya ketika diolah itu dibawa ke warung kah? Atau memang sudah ada orang yang memesan? Ya, kalau kebetulan ini kalau kita memang buat untuk tadi untuk penekanan dari pakan, kita sudah waktunya panen, kita panen untuk diolah sesuai dengan orderan juga. Satu orderan dari kantor, teman-teman yang order untuk kita pasarkan. Berapa kolam punya saat ini? Saat ini saya punya 12 kolam. 12 kolam? Iya, 12 kolam. 6 kolam terpal, 4 kolam kolam beton, dan 2 kolam untuk pemasaran. 12 kolam. Ya, 12 kolam. Ya. Itu panennya diatur atau berbarengan panennya? Kalau kita itu kan istilahnya tuh kita menggunakan jadwal, tidak berbarengan. Kita setiap katakanlah 3 bulan tebar, nanti lagi 2 bulannya tebar, sehingga panen itu akan berkelanjutan. Panennya berkelanjutan. Ya. Nah, kalau kalkulasi biaya pakan dan lain-lain, berapa selisih keuntungan dari gimana kalkulasi budidaya ini? Saat ini kebetulan kami sebagai petugas, anggaplah penyuluh perikanan, kalau kalkulasikan memang saat ini karena pandemi ini memang keuntungannya memang agak tipis. Nah, untuk mengundang-ulangi itulah seperti tadi saya bilang, bagaimana supaya hasil dari hasil dari panen itu meningkat, kita mencoba untuk memasarkan dengan tadi pengolahan hasil perikanan dengan salah satunya nila bumbu dan lele bumbu. Saya kira kalau harga 20
per kilo saat ini, saya kira masih benefitnya adalah. Ya. Masih ada selisih lebih ya. Selisih lebih. Tapi dengan catatan harga 20.000 per kilogram. Iya. Kalau kita kalkulasi saat ini kalau 17 itu hanya baru namanya VEP-nya saja, break even point saja. Saya kira gitu ya. Baru sampai mung VEP itu ya, baru sampai mung. Iya. Ya gitu. Nah, dari sekian tahun berbudidaya atau punya kolam budidaya ikan, seberapa berpengaruh terhadap lingkungan? Adakah yang tertarik untuk mengikuti jejaknya Twaji Ngurah? Ya, saat ini kebetulan kami juga di warga Desa Kukuh juga sudah dengan melihat ini sudah ada teman-teman atau warga Banjar lain yang sudah mengembangkan. Contohnya kita ada di Banjar Dodalang, ada satu kelompok dan satu kegiatan perorangan juga, termasuk juga Watanwani dan di daerah Tegal. Memang sudah ada istilahnya mengikutilah kita untuk budidaya kolam ini. Ya. Sebagai penyuluh atau sebagai pegawai di Badan Riset, apakah Twaji Ngurah terjun langsung untuk membina mereka atau membantu misalnya dalam teknik berbudidaya atau dalam pemasaran? Ya, kebetulan kami tetap mendampingi, istilahnya kalau di penyuluh itu mendampingi para pelaku usaha, tetap saya dampingi. Contoh kemarin ada istilahnya itu ada kelompok baru binaan dari Universitas Udayana. Sebelum para dosen dan pembina dari situ, kita juga sudah turun ke lapangan untuk mengecek di mana sih lokasinya, bagaimana syaratnya itu, dan kita juga istilahnya sudah mengadakan pendekatan untuk memberikan pendampingan kepada calon sekarang sudah pelaku usaha di bidang perikanan untuk bagaimana teknik budidaya lele atau nila itu yang sebenarnya sesuai dengan teknis yang kita sarankan, anjurkan dari pemerintah. Demikian sahabat Kukuh TV, obrolan singkat saya dengan I Gusti Bagus Sugiarto. Semoga sahabat terinspirasi dan berbudidaya lele membuka peluang perekonomian buat keluarga. Terima kasih, Twaji Ngurah. Terima kasih. Selamat bertugas. Sampai jumpa.